Selamat pagi, puji Tuhan Bapak Ibu. Doa saya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam tuntunannya. Dan saya berdoa biar kita seperti domba yang mau dituntun ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Persoalan kita adalah bukan Tuhan tidak menolong kita, bukan Tuhan tidak memimpin kita, bukan Tuhan membiarkan kita, tetapi terkadang kita yang menolak tuntunannya, kita yang tidak memahami jalan-jalan Tuhan, sehingga terkadang kita lebih mempercayai diri kita sendiri daripada kita mempercayai Tuhan. Kita sudah belajar beberapa hari ini tentang tabut perjanjian, kisahnya dengan Usa, dimulai dari Usia yang kena kusta, Usa yang mati ketika coba memegang tabut perjanjian, serta Saul yang akhirnya juga ditolak karena melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Usia. Karena itu betapa pentingnya kita memahami dan mempelajari tentang tabernakel atau kemah sembayang atau tentang bait Allah pada masa itu. Jadi kalau kita perhatikan bahwa begitu suci dan kudusnya kemah atau maksud saya tabut perjanjian itu, sampai kalau kita lihat bahwa tidak sembarangan orang, tidak semua orang, dan tidak boleh terkadang orang-orang sembarangan untuk menyentuh barang-barang di tabut di bait Allah itu secara sembarangan. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan bukan bertindak sembarangan hanya karena merasa terusik lalu langsung dia bunuh Usa. Tidak seperti yang kita pikirkan, tentu seperti kalau kita terganggu kita merasa langsung melakukan tindakan. Dan Usa melanggar perintah Allah yang sudah dia tahu, dan Daud juga membuka kemungkinan celah dengan mengangkat tabut Tuhan dengan cara yang salah. Karena tidak pernah tabut Tuhan diangkat dengan lembu. Tabut Tuhan biasanya ada orang khusus yang mengangkat, yaitu para imam. Karena itu kita perlu memiliki pandangan yang benar sehingga kita bisa memperlakukannya di hukum anugerah. Di perjanjian baru ini bukan berarti bahwa hukum di perjanjian lama itu jauh lebih berat daripada hukum kasih karunia, tentu tidak. Karena kalau di zaman hukum Taurat orang berzina baru dihukum, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita melihat lawan jenis kita, syahwat kita tergerak, lalu kita mengingini orang itu, maka kita sudah berzina. Karena itu menurut saya dan saudara harus mengerti bahwa kita perlu punya pandangan yang benar tentang hukum-hukum Tuhan ini. Jadi banyak orang Kristen berpikir bahwa Tuhan itu kejam. Kenapa Tuhan itu begitu sadis, langsung hanya disentuh, langsung dibunuh? Jadi tentu tidak begitu cara pandang kita. Jadi kita perlu berpandangan, jangan lupa bahwa kita ada fase, ada masa-masa terkait dengan kemah suci. Maka ada era, ada masa sebelum kemah suci, ada masa setelah kemah suci. Jadi karena itu Bapak Ibu, kita ingin mempelajari bahwa persembahan atau misalnya persembahan sebelum berdirinya kemah suci dengan sesudah itu tentu ada perbedaan, tapi prinsipnya sebenarnya sama. Jadi sebelum era berdirinya kemah suci, kita dapat lihat kemarin seperti yang saya sudah katakan bagaimana Kain, ya pertama kali Kain mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan Habel. Lalu Habel diterima persembahannya dan Kain ditolak. Kita melihat bahwa di dalam persembahan itu juga menunjukkan bahwa itu cerita tentang hidup kita di zaman Nuh, di zaman Abraham, Yakub. Jadi kita lihat bahwa persembahan-persembahan pada masa itu berbeda. Contoh, setelah berdirinya kemah suci, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan, Musa diperintahkan untuk membangun kemah sembayang atau kemah suci atau kemah pertemuan di mana Tuhan ingin berjumpa dengan umatnya. Karena itu kita lihat ketika mereka tidak memahami maksud Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir dengan membawa, tiba-tiba orang Mesir bermurah hati memberikan kain, lenan, emas, perak yang mahal-mahal. Bapak Ibu, dalam satu hari mereka menjadi konglomerat, mereka menjadi orang-orang kaya. Tapi pertanyaannya buat apa? Kekayaan di padang gurun, toh mereka dipelihara, dijaga Tuhan, sepatu mereka tidak rusak, baju mereka tidak rusak, ada tiang awan, tiang api, mereka lapar, Tuhan kirim kasih mana dari surga, Tuhan kasih burung puyuh sampai mereka muak katanya makan. Bapak Ibu lihat, jadi ketika mereka tidak memahami prinsip-prinsip itu, apa yang terjadi?
Sama seperti kita ketika kita tidak memahami prinsip kehidupan kita ini, terkadang kekayaan yang Tuhan kasih seperti orang Israel pada waktu itu, karena mereka nggak ngerti maksud Tuhan memberkati mereka. Mereka bukan membangun kemah sembahyang, yang mereka bangun adalah lebu emas untuk disembah. Jadi orang yang tidak memahami, mengerti prinsip-prinsip tabernakel bait Allah, sama seperti di perjanjian baru di zaman kasih karunia ini, kalau kita nggak mengerti, kita bisa menyembah berkat. Kita bukan menyembah sumber berkatnya, tapi kita menyembah berkat. Kita bangun berhala lembu emas seperti orang Israel. Padahal maksud Tuhan adalah Tuhan memberkati mereka dengan tujuan yang sangat jelas, supaya satu hari mereka membangun kemah sembahyang, karena Tuhan ingin diam dan hadir di tengah-tengah mereka untuk berbicara. Karena itu Tuhan memerintahkan untuk Musa membangun kemah sembahyang atau kemah pertemuan untuk Tuhan bisa hadir. Nah, dengan berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukum, memberikan aturan-aturan yang mengatur tata cara ibadah, pelayanan, ya, imam besar, ada para imam, tata cara persembahan, hukum, dan aturan moral, hukum, dan aturan sosial lainnya. Sehubungan dengan persembahan misalnya, dalam Imamat 1 sampai pasal 1 sampai 7 tertulis jenis-jenis persembahan yang ditetapkan. Misalnya ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah, di mana jenis korban dan tata caranya diatur berdasarkan hukum. Ya, apakah ini kemudian menjadi sesuatu yang kaku dan baku, serta membuat orang memberi persembahan hanya berdasarkan hukum atau legalisme semata? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Ya, tentu dengan semangat, ya, dengan prinsip yang sudah kita pelajari, bahwa ini bicara tentang ucapan syukur, hubungan pribadi, rasa terima kasih. Makanya Samuel dengan Saul berkata, dia coba menyembunyikan. Ya, dia berkata bahwa dia menyiapkan persembahan lemak, lembu yang apa untuk Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini lewat Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi memperhatikan itu lebih baik daripada domba jantan. Jadi kita lihat sebagaimana firman Tuhan ini penting untuk kita menyadari bagaimana persembahan korban bakaran dan korban sembelihan dalam perjanjian lama tidak akan pernah memiliki arti jika tidak disertai dengan hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, jika kita tidak memiliki ketaatan akan firman Tuhan dan ketentuan-ketentuan yang Tuhan berikan. Jadi prinsipnya adalah ketika mereka melanggar aturan, prinsip-prinsip yang Tuhan telah tetapkan di perjanjian lama, kita lihat seperti Usa langsung mati, ada hukuman yang nyata. Kalau kita mungkin di dalam perjanjian baru, dalam kasih karunia, kita tidak mati secara jasmani, tapi kita banyak mengalami kemunduran rohani. Kelihatannya kita melakukan aktivitas kita secara rohani, tapi secara rohani kita tidak mengalami terobosan. Ini yang sering terjadi, apalagi kita sedang hidup di hari-hari terakhir ini, di mana orang serampangan, sembarangan, banyak melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi orang mengukur pertumbuhan rohani itu hanya dari sisi berkat, sisi pelayanan. Tetapi pertanyaan saya, apakah hidup kita makin berubah? Apakah kita makin serupa Kristus? Apakah kita bisa menundukkan diri kepada pemimpin kita? Apakah kita bisa bertumbuh? Coba perhatikan bertahun-tahun, apakah hidup kita berubah serupa dengan Kristus? Apakah kita yang semakin menonjol, Yesus semakin tidak kelihatan, atau sebaliknya? Panggilan hidup kita adalah bukan jadi apa-apa, tapi menjadi seperti Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.